Salvete, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu sujudlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah memandang kemuliaan Tuhan dalam keheningan. Hari ini gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Peristiwa di atas Gunung Tabor ini memperlihatkan jati diri Yesus sebagai anak Allah yang nyata sekaligus penggenap rencana keselamatan. Dalam keheningan di puncak gunung, peristiwa ini menyampaikan 3 pesan penting. Pertama, para murid menikmati kehadiran Allah saat rupa Yesus berubah bersinar bersama Musa dan Elia. Pengalaman ini tentunya memberikan harapan akan kemuliaan sejati di balik kerapuhan dunia. Yang kedua, mendengarkan suara Allah yang menegaskan otoritas mutlak Yesus melalui perintah, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Ketika para murid tersungkur ketakutan, Yesus menjamah dan menguatkan mereka agar bangkit serta tidak takut. Yang ketiga, kembali ke realitas hidup. Yesus tidak membiarkan para murid bertahan di puncak gunung. Mereka harus turun untuk menghadapi kenyataan dan melayani sesama. Pengalaman rohani yang manis tidak membuat seseorang lari dari tugas, melainkan menjadi bekal untuk memancarkan kasih Allah. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Kisah para murid mengajak kita untuk berani mengambil jarak dari hiruk-pikuk dunia dan meluangkan waktu dalam keheningan. Sebab dalam keheningan itulah kita diajak untuk mendengarkan kembali suara Allah Bapa
yang menegaskan siapa Yesus bagi kita. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Marilah meluangkan waktu secara khusus untuk masuk dalam keheningan, mendengarkan suara Yesus, dan mengizinkan kasih-Nya mengubah hidup kita agar siap kembali melayani sesama. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.